Assalamualaikum Pak Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zen. Maaf bisa mengganggu waktunya Pak Alvin. Siang-siang saya sudah mengganggu waktu Pak Alvin. Kebetulan ini ada kaitan dengan kegiatan rehabilitasi kami dari sekolah ke sini mengacara Pak Alvin kaitan dengan ada beberapa pertanyaan yang nanti kami sampaikan ke Pak Alvin. Bisa Pak Alvin? Bisa. Terima kasih Pak Iti. Kabar baik saja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Iti. Saya langsung saja terkait dengan apa yang ingin saya tanyakan. Asal sekolah Pak Iti setelah lulusan dari SMP 12 itu masuk ke sekolah mana? Alhamdulillah setelah lulus dari SMP 3 waktu itu ya, belum 12, SMP Negeri 3 waktu itu saya dan beberapa teman-teman masuk ke SMK Negeri 1 Pilihan. Waktu itu memang bertepatan dengan dibukanya SMA yang sekarang jadi SMA Negeri 9 itu. Tapi saya dengan teman-teman mencoba jalur lain, maksudnya ke SMK 1 ya? Ya, jadi beberapa masuk ke SMA 9, saya dan teman-teman kurang lebih 12 orang itu bergabung dengan SMK 1. Ya, baik ya Pak Iti, terima kasih. Selanjutnya setelah itu pendidikan terakhir Pak Iti yang sekarang Alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya bisa melanjutkan studi S2 Magister Ilmu Akuntansi. Alhamdulillah. Sangat luar biasa ya. Ya Alhamdulillah. Pendidikan sudah sampai ke jenjang S2. Selanjutnya Pak Iti, status dalam pekerjaan Pak Iti yang sekarang punya pekerjaan, punya jabatannya. Ya, alhamdulillah sekarang saya jadi bagian dari tenaga pengajar dosen di Universitas Khairul Ternate. Sebelum itu memang menjadi tenaga pengajar juga di beberapa kampus di Makassar. Tapi karena Allah kasih kesempatan untuk jadi bagian dari tenaga pengajar PNS, saya dapat rezekinya di Ternate, jadi harus balik ke Ternate dan mengabdi di Ternate. Cukup luar biasa Pak Iti ya. Alhamdulillah. Sebagai pendidik yang lebih baik, Amin. bisa meneruskan generasi yang lebih baik. Amin insyaallah. Baik, saya langsung lanjut Pak Iti. Selanjutnya menurut kaitannya dengan sebagai siswa, apakah memiliki kompetensi sikap religius dan sosial yang memuaskan? Ya alhamdulillah, saya tidak bermaksud membanggakan diri, tapi itu semua terjadi karena kami memiliki kualitas guru yang luar biasa, guru yang memang menanamkan nilai-nilai spiritualitas, religiusitas, kemudian juga nilai-nilai sosial yang tinggi kepada siswa, sehingga kami waktu itu adalah sekumpulan siswa yang memang memiliki tingkat religiusitas di atas rata-rata, lalu kemudian memiliki kepekaan sosial dalam artian hubungan kami dengan masyarakat, hubungan kami dengan guru, hubungan kami dengan lingkungan itu terjaga sebagaimana yang diajarkan dan dipesankan oleh guru-guru kami di SMA. Baik, saya lanjut Pak Iti. Terima kasih sebelumnya. Apakah menurut Pak Iti SMP 12 menunjukkan sikap kreatif dan inovatif yang memuaskan? Jelas, kalau saya yang dijadikan sebagai acuan, saya merasa bahwa guru-guru kami dengan kreativitasnya yang tinggi, inovatifnya yang tinggi telah mengajarkan kami hal-hal dan sikap-sikap yang seperti itu. Bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi juga di luar sekolah. Keikutsertaan kami dalam beberapa kegiatan di luar sekolah itu menunjukkan bahwa kami memiliki sikap kreativitas dan inovatif itu, dan itu memang kami dapatkan langsung dari ajaran guru-guru kami di sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Saya lanjut bahwa menurut Pak Iti, apakah saat itu menurut Pak Iti siswa SMP 12 itu memiliki sifat yang ramah dan bebas dari perundungan?
Iya, saya harus mengatakan ini dengan jelas, iya. Karena kami ini adalah angkatan pertama dan jumlah kami waktu itu tidak sampai 40 sampai 50, itu sekitar 20 sampai 30 orang. Dan kami disatukan oleh apa namanya, situasi yang memang saat itu sekolah baru dibuka, sehingga kekeluargaan kami itu memang kental ya. Waktu itu kan sekolah yang ada di Mafututu ini kan cuma 2 yang berkontribusi terhadap siswa di SMP. Satu di Mafututu, satunya di Guragam. Tapi karena kami muncul dari keterbatasan, sekolah masih harus masuk sore, masuk siang ke sore, ruang kelas yang harus menggunakan kelas gedung SD waktu itu. Nah itu sedikit banyak berkontribusi pada bagaimana kami menguatkan tali kekeluargaan itu, sehingga jauh dari perbuatan-perbuatan perundungan, bullying dan seterusnya. Apalagi kekerasan-kekerasan yang kerap kali itu terjadi pada sekolah-sekolah yang sudah lebih dulu berdiri. Iya, dan waktu itu kami alhamdulillah terhindar dari hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih Pak Iti. Kemudian selanjutnya apa bisa Pak Iti statusnya sebagai siswa kala itu SMP 12 memiliki prestasi akademik yang memuaskan. Iya, alhamdulillah juga saya berterima kasih kepada guru-guru saya. Karena waktu itu saya juga menjadi ikon ya, kualitas sekolah yang memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Waktu itu atas bimbingan guru-guru kami, terutama guru matematika Ibu Jana saat itu, saya percaya untuk mengikuti lomba di tingkat kota atau ya. Waktu itu berada di SMP 1 lokasinya. Dan alhamdulillah saya dan teman-teman 2 orang, ada Muhammad Nur Saban dan Sukarni Ahmad yang sekarang menjadi guru di SMA itu. Nah itu mendapatkan prestasi dan melanjutkan itu tingkat provinsi. Nah di tingkat provinsi saya keluar sebagai juara waktu itu matematika MIPA, sehingga mewakili sekolah, kota dan provinsi sekaligus untuk bertanding atau berlomba di Balikpapan, Kalimantan Timur ya, Balikpapan. Jadi itu prestasi yang menurut saya luar biasa untuk tingkat kami yang masih SMP. Dan prestasi-prestasi lain ya, waktu itu di bawah kepemimpinan almarhum Pak Mulseduo, kami juga berkontribusi di luar sekolah, misalnya perkemahan pramuka, kemudian lomba tari ya, lomba-lomba yang berbau kearifan lokal seperti itu juga tidak lepas dari partisipasi murid-murid dari SMP 3 waktu itu. Dan itu kurang lebih juga yang dipertimbangkan, sehingga waktu itu proses peralihan status dari swasta ke negeri itu tidak berlangsung lama setelah kami bergabung dan menjadi siswa di sini. Begitu Pak. Ya, baik, luar biasa Pak Iti ya dengan prestasi. Alhamdulillah. Itu semua berkat guru-guru sebenarnya. Terima kasih. Saya lanjut dari apa yang Pak Iti sampaikan tadi. Ini kaitan dengan status Pak Iti di saat menjadi siswa itu, kaitan dengan partisipasi aktif dalam kegiatan ekskul maupun keagamaan. Menurut Pak Iti jelas. SMP 3 waktu itu adalah salah satu SMP yang sangat aktif melakukan kegiatan-kegiatan eskul ya. Baik pada saat misalnya sebelum libur itu kami isi dengan eskul yang berbau perlombaan, misalnya lomba tenis meja, kemudian bola kaki ya, kemudian lomba-lomba yang lain maupun kegiatan-kegiatan yang kami isi di saat libur, misalnya perkemahan pramuka. Nah waktu itu kan kami baru membentuk ya organisasi pramuka, yang lainnya kan belum ada, sehingga fokus siswa ke situ semua, dan itu berjalan aktif ya, bukan seperti misalnya sekolah-sekolah lain yang setelah dibangun atau dibentuk itu lalu vakum misalnya. SMP 3 termasuk yang paling aktif melakukan kegiatan-kegiatan eskul. Kami melakukan beberapa perkemahan, dan saat itu saya ingat di bawah
pemerintahan Pak Lurah Pak Yakub Taroka itu kami mendapatkan bumi perkemahan dihibahkan ke SMP 3 waktu itu yang ada di lokasinya di Guragan sana. Itu hibah diberikan karena kami aktif melakukan kegiatan-kegiatan perkemahan sehingga itu dihibahkan kepada SMP Negeri 3 dan itu menjadi bukti bahwa kami turut terlibat secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan SD dalam usia sekolah yang belum mencapai 3, 4, 5 tahun belum itu. Baru 2-3 tahun itu. Belum sampai sekolah seperti sekolah-sekolah yang lain. Kami sudah menunjukkan prestasi. Sangat luar biasa digambarkan tadi. Iya. Yang selanjutnya ini terkait dengan kompetensi dalam bidang prestasi belajar. Ini kaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa dalam prestasi belajar. Menurut Pak itu saat itu seperti apa? Ya, dari aspek pengetahuan saya kira tadi saya sudah sampaikan keikutsertaan saya dalam lomba di tingkat nasional itu adalah salah satu bukti bahwa dari aspek pengetahuan SMP 3 atau sekarang SMP 12 itu memiliki kompetensi di atas rata-rata. Itu tidak perlu diragukan lagi ya. Dan itu sekali lagi saya tegaskan adalah kontribusi dari guru-guru kami yang hebat, yang berkualitas waktu itu sehingga kami bisa melakukan banyak hal baik, banyak hal positif yang mengharumkan nama keluarga maupun nama sekolah dan nama daerah. Kemudian dari sisi keterampilan. Keterampilan sama juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa sekolah kami waktu itu SMP 3 SMP 12 ini itu adalah sekolah yang mungkin satu dari sekian banyak sekolah yang aktif sekali melakukan kegiatan-kegiatan berbau keterampilan siswa ya. Dan kami harus akui itu menjadi sesuatu yang hebat karena kompetensi guru-guru kami saat itu kadang mengajar karena keterbatasan guru tidak sesuai dengan bidangnya. Misalnya ada guru yang tidak mengajar 2 mata pelajaran sekaligus, padahal itu bukan kompetensi, tapi dia harus mengemban tugas itu, mengajarkan kami, dan kami juga menerima itu dengan ikhlas, dan karena itu bisa berbuah positif dalam bentuk prestasi-prestasi tadi. Jadi keterampilan, inovasi, kreativitas maupun kompetensi di bidang saintis itu bagi kami adalah sesuatu yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata di SMP. Itu sudah pasti, kami sudah membuktikan itu dengan jelas ya. Dan saya sekali lagi berterima kasih ya kepada guru-guru kami, termasuk Pak Jen juga yang sudah berkontribusi ya, terhadap pembentukan karakter kami, ilmu pengetahuan yang kami dapatkan, sehingga kalaupun hari ini saya bisa berdiri atau menjadi dosen berkarir di dunia akademik, itu bukan semata-mata karena kemampuan saya, tapi juga kontribusi dari guru-guru kami di SMP yang hebat, dan terutama doa dan ridha mereka. Jadi saya berterima kasih banyak guru-guru, terutama Pak Sen. Terima kasih Pak atas ya. yang sudah pernah alami. Iya. Sudah pernah mengenal pengetahuan dan semuanya di SMP 12 sangat luar biasa. Dan kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang tadi sampaikan ini bisa memberikan kami sebuah nilai tambahan untuk kegiatan kami. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.